Termasuk anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di zaman sekarang adalah wujudul ulama, adanya para ulama, keberadaan para ulama di tengah-tengah kita. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bagaimana kalau seandainya ulama tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika para ulama sudah meninggal dunia, maka hilang ilmu tersebut. Umat manusia, apa yang akan terjadi pada mereka? Sehingga mereka akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh. Orang-orang bodoh tersebut akan ditanya, lalu orang-orang bodoh tersebut akan berfatwa, menjawab dengan tanpa ilmu. Akibatnya apa? Kata Nabi SAW, mereka akan membuat mereka sesat dan mereka membuat orang lain sesat. Di antara para ulama yang betul-betul punya jasa besar bahkan terhadap dakwah salafiyah, di antara para ulama yang punya jasa besar terhadap dakwah salafiyah di zaman sekarang adalah Imam Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala termasuk salah seorang ulama yang punya jasa besar tersebarnya dakwah salafiyah di negara Indonesia ini tadi. Baru saja kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari masyayikh kita yang datang ke Indonesia, yaitu Syekhuna Anis Al-Yafi'i Al-Muhandis dan juga Syekhuna Yasin Ad-Dhali'i. Beliau merupakan bagian dari murid-muridnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kita lihat juga bagaimana tersebarnya dakwah di Indonesia ini tadi. Sebagian mereka disampaikan oleh Syekhuna Yasin Ad-Dhali'i hafizahullah ta'ala di salah satu muhadarah beliau ketika itu kami masih di Darul Hadis Fiyush. Kata Syekh Yasin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yang ada sekarang ini buah dari dakwah salafiyah yang ada di negeri Yaman merupakan hasil dari tangannya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dari orang-orang yang langsung belajar kepada Syekh Muqbil atau orang-orang yang belajar kepada murid-muridnya Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bagaimana sosok Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala punya posisi yang sangat besar di hati para penuntut ilmu di kalangan murid-murid beliau. Bahkan sebagian mereka yang pernah menjumpai masa hidupnya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala pernah dikisahkan oleh seseorang bernama Zakaria, putra dari Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan kepada anak pribadi, kami berdua ngobrol tentang Damaj. Kata beliau, ya Abdurrahman, wallahi Syekh Muqbil ahabbu ilayya min abi. Sungguh demi Allah, Syekh Muqbil lebih aku cintai dibandingkan bapakku sendiri, itu Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i. Ya kawan, sebagian mereka ada yang seperti itu, bukan gulu, tapi mereka betul-betul mendapati bagaimana sosok Al-Imamul Wadi'i rahimahullah teladan bagi mereka. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bukan saja mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, tapi Syekh Muqbil mengajarkan tarbiyah, mengajarkan adab, mengajarkan tawadhu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka, sebagian masyayikh kita, yaitu Syekh Abdul Ra'ub Al-Radfani hafizahullah ta'ala, ketika tepatnya pada tanggal 2 Syawal 1447 Hijriah di kota Mekah, di majelisnya Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Ba Musa hafizahullah ta'ala. Ketika itu anak ada di majelis tersebut. Kata Syekh Abdul Ra'ub Ar-Radfani memberikan nasihat kepada kami. Kata beliau, wallahi la ahzan ala mauti ahadin minas Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, bal huzni bi mauti Syekh Muqbil akthar min mauti abi. Kata beliau, sungguh demi Allah, kesedihanku atas wafatnya Syekh Muqbil melebihi kesedihanku atas wafatnya bapak kandungku sendiri. Kata beliau, bukan aku durhaka kepada orang tua, tapi betul-betul kecintaanku terhadap Syekh Muqbil melebihi kecintaanku terhadap orang tua. Kenapa ya ikhwan? Karena Syekh Muqbil betul-betul bapak bagi para muridnya. Orang yang menjumpai masa-masanya Syekh Muqbil, kalau anak pribadi nggak jumpa dengan Syekh Muqbil, namun setiap kali ada buku yang berkaitan dengan Syekh Muqbil, kalau masih bisa dibeli. Sebagian orang, sebagian masyayikh sampai menulis buku 2 jilid tebal, dicetak di Saudi Arabia, judulnya Juhudul Imamil Wadi'i fi Taqriril Aqidah. Al-Imamul Wadi'i itu Syekh Muqbil dalam mentakrir al-aqidah, dalam menetapkan pembahasan aqidah. Syekh Muqbil perlu kita sebut di tengah-tengah kalangan penuntut ilmu, di tengah-tengah salafiyin. Kenapa? Dikarenakan para penuntut ilmu kepada para ulama di zaman sekarang sangatlah penting. Itu merupakan bentuk mengajak, menuntun agar umat, agar salafiyin merujuk dan mengenal para ulama mereka. Lihat,
sebagian sufia, sebagian mereka yang belajar di Hadramaut itu ditari, lihat di muhadharah, di ceramah-ceramah mereka tidak jarang mereka sebutkan dari Habib Fulan, guru kami begini-begini, sampai kisah-kisah makdubah, kisah-kisah yang penuh dengan kedustaan tersebar di mana-mana di Indonesia terkait dengan guru mereka. Namun yang sangat disayangkan, kadang sebagian kita para penuntut ilmu tidak mengenal siapa sosok ulama kita. Di antara ulama yang punya jasa tadi yang kita katakan adalah Imam Muradi rahimahullah.